Al-Habib Hasan bin Ali Assegaf selaku pengasuh Majelis Asy-Syifa Tulung Agung, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati kawan saya Ki Haji Imam Mawardi Ridwan, semoga beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz yang hadir yang ada di depan, baik Ustaz Ni'am, Ustaz Luqman, Ustaz Toha, Ustaz Mbah Parlin, Masya Allah, juga Haji Mursodo, Masya Allah, dan segenap tenaga pengajar di LP Al-Azhar, segenap pengurus Majelis Asy-Syifa, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tadi saya tanya kepada beliau Al-Habib Hasan bin Ali, ternyata malam ini adalah malam pembukaan majelis. Subhanallah, ini tertib dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri ke sini dalam rangka kunjungan sowan kepada putri saya yang mondok di sini. Tapi kalau memang sowan Kiai Imam tetap ngatur acara tadi siang, tadi sore ya, habis asar. Besok juga peresmian, dan alhamdulillah malam ini subhanallah bisa hadir bersama Majelis Asy-Syifa. Saya dulu pernah tahun 2006 ke Ternate, naik salah satu pesawat, sudah saya nggak usah ngomong. Ternyata pesawat ini mengalami kerusakan sekali, dua kali, tiga kali. Satu hari penuh kita di bandara, akhirnya kita disuruh untuk nginep di Makassar. Saya berdiri, saya sampaikan kepada pegawai maskapai penerbangan tersebut, Mas, nggak ada tempat duduk ya? Oh ada, di tempatnya direktur. Ya sudah, saya duduk. Ternyata direktur ini lagi dimarahi sama salah satu non muslim yang rencana malam itu akan mengadakan konser di Ternate. Konsernya batal, dia rugi 200 juta. Saya paling tidak senang ya kalau ada orang Islam dimarahi sama non muslim di hadapan mata saya, apalagi direktur itu namanya Muhammad. Sama direktur. Saya berdiri, akhirnya direktur ini mikir karena saya ingin mengeluh juga. Pak Ustadz, mau kemana Ustadz? Ada kesempatan ditanya ini. Begini Pak, saya cuma mau cari tempat duduk saja. Tapi saya mendengar Anda diomeli sama orang ini, katanya rugi 200 juta. Penumpang Anda yang paling rugi itu saya. Saya sore ini ada majelis di Ternate, malam ini ada majelis di Ternate. Dua majelis. Sedangkan satu majelis saya dijanjikan oleh Allah lebih baik dari dunia seisinya. Apa artinya 200 juta dibandingkan dunia seisinya? Tapi terus terang, saya salut sama pilot Anda tidak memaksakan terbang. Kalau memaksakan terbang, ya saya meninggal dunia. Terus terang aja Pak, saya akan bantu Anda di pengadilan nanti. Kalau orang ini nuntut Anda, saya akan bantu Anda. Tenang saja. Orang non muslim itu mendelik, matanya mendelik. Saya bilang laki keluar, laki keluar. Kalau tidak keluar, bukan laki ya. Karena memang saya mau keluar. Alhamdulillah ya, dapat kamar yang paling bagus. Jadi kita hadir majelis ini mendapatkan lebih baik dari dunia seisinya. La ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kita pagi-pagi, sore-sore, atau kapanpun di jalan Allah. Majelis ini termasuk jalan Allah. Kita mendapatkan lebih baik dari dunia seisinya. Maksudnya, seandainya kalau kita punya dunia seisinya, semua kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya masih kalah dengan menghadiri majelis. Lebih banyak pahala menghadiri majelis. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita dihadirkan oleh Allah di majelis yang disebut oleh Nabi sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat taman surga, masuki, nikmati. Ini lewat berarti nggak tahu kalau di situ ada majelis. Berarti tidak tahu kalau di situ ada majelis. Kalau tahu di situ ada majelis kemudian nggak hadir, sungguh terlalu. Taman surga dimudahkan sama Allah, di dunianya ada taman surga. Kenapa kita nggak menikmati taman surga? Kenapa kita nggak masuk taman surga? Maka para sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Hilalul dzikir, majelis zikir. Dan majelis zikir yang tertinggi dikatakan oleh para ulama adalah majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita ini berada di taman surga sekarang. Dan kita ini bukan dihadiri yang dari Surabaya kok, yang paling jauh dari langit, malaikat. Malaikat ini hadir, duduk. Bahkan malaikat la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna. Malaikat itu mengembangkan sayap. Tidak mengembangkan sayap malaikat itu kecuali senangnya luar biasa. Dan untuk para penuntut ilmu, malaikat itu mengembangkan sayap, mempersilahkan kita duduk di sayapnya malaikat. Kenapa? Ridho dengan apa yang kita lakukan, menghadiri majelis ilmu. Sehingga guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan seandainya orang yang meninggal dunia itu dihidupkan kembali oleh Allah, niscaya mereka akan menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Setelah mereka meninggal dunia, mereka tahu betapa besar pahala menghadiri majelis ilmu. Sehingga mereka menyesal kenapa ketika di dunia tidak pernah atau hanya sekali-kali menghadiri majelis ilmu. Maka sudah seharusnya betapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah lewat majelis ilmu. Dari husnudzon kita kepada guru, husnudzon kita kepada sesama yang hadir majelis ilmu. Dulu diceritakan ada orang ingin menuntut ilmu. Kemudian diceritakan, dia mendengar cerita ada orang alim, wali tinggal di satu desa. Dia mendatangi desa tersebut. Ternyata orang ini hanya ngaku-ngaku. Jadi dari dulu sudah banyak yang ngaku wali, sudah banyak. Kalau sekarang ada yang gak heran, karena dari dulu sudah ada yang ngaku wali. Kalau Indonesia semuanya lengkap, ada yang ngaku nabi malah, ada yang ngaku Jibril, cuman gak ada yang ngaku Israfil, gak ada. Ada yang ngaku wali, ada yang ngaku habib, ada yang ngaku kiai, ada yang ngaku gus. Modal suara enak jadi gus. Gampang jadi gus sekarang. Meskipun bukan anaknya kiai, modal suara enak jadi munsyid, tiba-tiba dipanggil gus. La ilaha illallah. Masuk dalam disebut gus itu munsyid ini ya. Kalau memang punya ilmu panggil ustaz. Ya. Gus itu anak kiai, gak gampang jadi gus itu. Kecuali kamu menikahi Ning baru jadi gus. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ini dia ngomong. Kalau saya ini. Majelis ilmu terus. Ada yang ngaku wali di desa. Bukan konsentrasi dulu. Saya ceramah ya, konsentrasi. Nah, didatangi oleh orang yang ingin menuntut ilmu itu. Nah, ini wali gadungan ini kesempatan. Wah, ini kesempatan, dia mau belajar sama saya. Kalau kamu mau belajar sama saya, kamu harus mengerjakan kebun saya selama setahun gratis. Enak, nggak pakai bayar, nggak pakai ngupah, gratis. Setelah setahun datang lagi, ya Syekh, sudah setahun. Oh, tambah lagi setahun, mau belajar enggak? Iya. Sudah selesai, tambah lagi setahun sampai 3 tahun. Karena husnudzon, prasangka baik. Ini kadang-kadang ada orang sekarang ini, alhamdulillah, sosmed dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Kiai Imam tadi. Iblis ini aktif sekali zaman sekarang ini ya. Iblis bukan lewat sosmed sekarang.
Kadang-kadang menghina seorang public figure, menghina ustaz, menjatuhkan ustaz dan lain sebagainya. Sehingga husnul dzan ini mulai hilang dari hatinya orang-orang Islam. Alhamdulillahi min dzalik. Padahal khoslatan laisa fawqahuma min al-khair husnul dzan billah wa husnul dzan bi'ibadillah. Dua sifat yang tidak ada sifat yang lebih baik dari kedua sifat ini, yaitu husnul dzan kepada Allah dan husnul dzan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul dzan kepada Allah, contohnya corona ini, kita harus husnul dzan sama Allah. Malah kalau para wali, para ahli tasawuf dengan adanya musibah seperti corona mengikuti anjuran Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana beliau mengatakan tidak akan ada wabah kecuali karena dosa, dan yang bisa menghilangkan wabah adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru menyandarkan kepada dirinya sendiri. Perbuatan manusia lah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan ini si Corona ini bercokol. Bahkan nanti ada PPKM level 3 wacananya ya. Sudah diwacanakan itu sudah. Penyakit sudah direncanakan. La ilaha illallah. Pinter sholat lagi. Nah, setelah 3 tahun subhanallah ada seorang waliullah meninggal dunia. Maka para wali sepakat mengangkat orang yang husnul dzan ini terhadap si wali gadungan, karena dia punya perasaan husnul dzan yang paling pantas untuk menggantikan wali yang meninggal dunia. Jadi karena husnul dzan belum belajar nih, hanya husnul dzan kepada guru, padahal gurunya nggak pantas di husnul dzan. Maka disebutkan sahibul husnul dzan, orang yang selalu husnul dzan, asaba wa in akhta, selalu benar meskipun salah, pasti benar meskipun salah. Wa sahibu su'id dzan, dan orang yang selalu berprasangka buruk, akhta'a wa in asaba, pasti salah meskipun dia benar. Karena sudah dimulai dari su'ud dzan. Diangkat menjadi waliullah, dan dengan kewaliannya orang itu tahu bahwasanya yang aslinya mau jadi gurunya itu wali gadungan, wali palsu. Tapi tetap didatangi. Si wali gadungan itu bilang, sudah tidak tahu. Sekarang kamu saya jadikan santri saya. Senyum dia, maaf. Sekarang alhamdulillah saya diangkat jadi waliullah Subhanahu wa ta'ala. Langsung malu dia. Tapi terus terang, meskipun saya ditipu sama kamu 3 tahun, disuruh kerja gratis 3 tahun, cuman saya berterima kasih kepada Anda. Anda menjadi tempat husnul dzan saya. Kalau nggak ada Anda, saya nggak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi walinya Allah. Karena tidak ada orang yang saya jadikan tempat husnul dzan. Maka terima kasih, dan saya sampaikan kepada Anda, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru husnul dzan, belum hadir majelis. Bagaimana dengan hadir majelis? Maka daripada itu kita sudah seharusnya memaksakan diri memang hadir majelis. Ada waktu pernah saya ceramah di Samarinda sama Habib Mustafa Al-Idrus dari Jakarta. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau nawarkan kepada jamaah, mau nggak ane tawarin doa? Dengan doa ini ente pade, bahasa Jakarta ini ya. Ente semua akan semangat ibadah kepada Allah. Mau Habib? Minta sama Allah. Allahumma paksain. Minta dipaksa ibadah dari Allah, yaitu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita harus mikir, kita punya dunia banyak, kita kerja sibuk sama dunia banyak kita punya, ketika mati apa ikut dunia? Tidak ada satupun yang ikut. Saya pernah baca artikel ada orang Jepang saking sugihnya, semua rumahnya dilapisi emas, bahkan WC-nya dilapisi emas. Saking sugih. Mati ini orang Jepang ini, WC-nya aja nggak ikut. Apalagi hartanya yang lain, betul. Makanya Allah sudah mengingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul
maqabir. Membuat kita lupa memang membuat kita lupa. Apa yang membuat kita lupa? Ya Allah, at-takatsur, mencari harta yang banyak, membuat orang lupa kepada Allah. Lupa yang pertama meninggalkan perintah Allah. Lupa yang kedua nggak peduli halal haram dihantam karena ingin mendapatkan harta yang banyak. Contohnya sekarang yang nggak corona dibilang corona, yang nggak covid dibilang covid. La ilaha illallah. Ini karena apa? Ingin mendapatkan harta dunia. Hatta zurtumul maqabir, begitu mati baru dia, ya Allah, kenapa saya lupa sama Engkau ya Allah? Kenapa saya jauh darimu ya Allah? Kenapa seakan-akan gak ada waktu untuk menghadiri majelis ilmu? Rasulullah saja beliau pernah masuk masjid mendapati 2 majelis, majelis zikir, majelis ilmu. Rasulullah mengatakan 2 majelis ini majelis yang baik, tapi aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu. Wa innama bu'itsu mu'allima. Makanya beliau duduk di majelis ilmu. Sumbernya ilmu aja, duduk di majelis ilmu. Ingin mengajarkan kepada kita majelis zikir yang tertinggi adalah majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita sudah datang aja dapat pahala, apalagi sekarang di rumah Allah, niat i'tikaf dapat pahala tambahan dari niat i'tikaf. Kemudian ada tadi pembacaan Maulid Al-Habsyi Sintud Burar, yang mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini ketika ditanya, ya Habib, apa keistimewaan maulidmu? Keistimewaan maulidku ketika mahalul qiyam Rasulullah hadir. Orang yang tanya itu gak percaya, masa sih Habib? Ya, kamu hadir malam Jumat di Masjid Riyadh, di masjidnya beliau di Siwon. Dari tempat masuk itu sampai depan, Habib Ali bilang jangan ada yang duduk, ditaburi debu oleh beliau. Ketika mahalul qiyam, semua yang hadir melihat debu itu ada bekas tapak kaki. Langsung Habib Ali mengucapkan qasidahnya, syu'indanal Mustafa hadir, habibuna khairul insani, qad faha rihuh lana al-'atir, hadra'ahu yarumdul a'yani. Lihatlah al-Mustafa Nabi Muhammad sekarang hadir. Kekasih kita, manusia yang terbaik. Bau harumnya telah tercium. Apakah ada yang melihatnya di antara kalian, wahai orang yang sakit mata? Kita semua tadi sakit mata karena kita semua enggak melihat Nabi Muhammad, tapi kita yakin Nabi Muhammad hadir. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menghadiri satu majelis ilmu, katanya Rasulullah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Padahal ini sholat. Plus lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Padahal kalau kita mengunjungi 1 orang sakit, 1 hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Plus lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Padahal kalau kita mengantarkan 1 jenazah, kita mendapatkan pahala 1 qiraat, kata Rasulullah. Man shalla 'ala al-janazah fa 'alaihi qiraat wa man syahida al-janazah fa 'alaihi qiraat. Barang siapa yang menyolati jenazah dia dapat pahala 1 qiraat, dan barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, pahala 1 qiraat itu seperti apa? Pahala sebesar gunung Uhud. Hanya menyolati saja. Tambah mengantarkan dapat 2. Jadi kalau kita menghadiri 1 majelis ilmu lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Subhanallah. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, hudur majelis al-ilmi khairun min ibadati sanah. Menghadiri 1 majelis ilmu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Puasa setahun, sholat sunnah setahun. Kira-kira ada yang pernah puasa setahun di sini? Sabulan yang cukup nggak usah ditambahin. La ilaha illallah. Terakhir saya mau cerita tentang Syekh Muhammad Al-Azhar. Syekh Muhammad Al-Azhar ini
di zamannya Habib Ali bin Muhammad bin Hashim. Beliau mengarang Maulid Adab di Ghurfah, di kota namanya Ghurfah. Beliau punya guru namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang mengarang kitab Sifah Salatul Muqarrabin. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini sholat malamnya hanya 2 rakaat dari bujang. Sholat malamnya hanya 2 rakaat, tapi rakaat pertama mengkhatamkan Al-Quran, rakaat kedua membaca 10.000 daripada Qul Huwallahu Ahad. Memang cuma 2 rakaat, takbirnya setelah sholat isya, salamnya menjelang subuh. Dan nenek saya, ibu daripada ayah saya itu kalau bulan Ramadan 20 rakaat khatam Al-Quran. Jadi sholatnya 6 jam karena beliau hafal Al-Quran, bacanya cepat. Ketika ditanya oleh abah, Bu, engkau ini bacanya cepat, Bu, siapa yang nyimak bacaanmu? Hatiku, wahai Idrus. Ini sudah lain, sudah ya. Orang hafal Quran masa mau baca 6 jam, ada khatam 6 jam. Keburu turu biseannya. Sampai malam pengantin baru Habib Hasan istrinya nggak disentuh 3 malam berturut-turut. Dia permisian, saya mau sholat dulu. Oh ya silakan sholat. Salamnya menjelang subuh. Hari ketiga istrinya ngomong sama ibu mertuanya, Ibu Habib Hasan, saya 3 malam nih nggak disentuh sama Habib Hasan. Masih disuruh dulu sama ibu. Nanti malam kamu harus sentuh istrinya. Iya ibu, marhaba. Nah, Habib Hasan ini alim. Kitabnya itu Sifah Salatul Muqarrabin oleh para mufti Mesir, padahal dia ada di hadapannya. Para mufti Mesir membaca kitab itu mengatakan orang yang ngarang kitab ini, semua mufti sedunia harus belajar lagi kepadanya. Siapa yang ngarang kitab ini? Padahal ini orangnya di depannya, Habib Hasan. Gak ngomong, saya yang ngarang, gak ngomong. Ada orang Hadramaut. Ya memang betul, beliau orang Hadramaut. Subhanallah. Nggak mau, ya itu tadi disampaikan oleh Kiai Imam tadi. Sebenarnya disampaikan oleh Kiai Ulumuddin, ikhlas di dalam segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Muhammad Al-Azad, salah satu santri daripada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, suatu saat kedatangan rentenir. Ya Syekh, saya mau tobat. Wih, bingung ini Syekh. Ini baru rekor. Baru ada sekarang rentenir tobat. Karena hanya 2 golongan yang diumumkan perang oleh Allah. Yang pertama, rentenir diumumkan perang oleh Allah dalam Al-Quran, fa'adanu biharbim minallah. Umumkan kepada para rentenir, dia diperangi oleh Allah. Jadi hati-hati, jangan kita tertipu. Ada gedung hijau tulisannya mengatasi masalah tanpa masalah. Anda masalahnya sudah masalah. Dari perang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan dalam hadis qudsi, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Dalam siapa yang mengganggu para waliku, aku umumkan perang kepadanya. Nah ini rentenir diumumkan perang sama Allah, nggak bakal menang. Tapi ini tiba-tiba rentenir datang mau tobat. Maka Syekh Muhammad Al-Azad mengatakan, engkau ingat gak orang-orang yang zalimi yang kau ambil lebih dari hutangnya? Ingat, ada catatannya semua. Bayar kelebihan mereka dari hartamu yang halal. Iya, siap. Jadi kan ada orang pinjam 1 juta, dikasihnya cuma 900, bayar 1 juta. Ini kelebihannya ini 100.000 kamu kembalikan dari hartamu yang halal. Siap. Kemudian hartamu yang halal sedekahkan di jalan Allah. Siap. Kemudian betul-betul bertobat kepada Allah. Dilakukan oleh rentenir itu, 3 hari kemudian meninggal dunia. Syekh Muhammad Al-Azad lebih bingung lagi. Meninggalnya husnul khotimah. Wajahnya bercahaya, senyum. Waduh, ini rentenir meninggalnya husnul khotimah karena memang sudah tobat kepada Allah. Nah, karena punya guru, inilah pentingnya kita punya guru. Ada tempat bertanya. Kalau kita nggak punya guru, kayak orang-orang itu yang responnya macam-macam. Vanessa Angel kecelakaan, responnya macam-macam. Betul.
ini itu dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Siapa tahu ketika kecelakaan dia teriak Allah, dia teriak la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kita harus husnudzon sama hamba Allah, dan kalau perlu kita doakan karena dia juga seorang muslimah, suaminya juga seorang muslim. Selama muslimah bisa kita doakan. Semoga diampuni dosa oleh Allah. Amin. Nah, bagaimana tadi? Punya guru, mungkin sampai gagah guru, ada masalah bisa tanya sama guru, nggak tanya sama orang. Karena apa perintahnya Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu, kalau nggak tahu jangan tanya sama sembarangan orang. Nanti jawabannya ya sembarangan aja. Nah, tanya kepada Habib Hasan. Maka Habib Hasan bilang, coba sebutkan ciri-ciri orang tersebut, tingginya bagaimana. Oh, tingginya sekian, warna kulitnya sekian, orangnya seperti ini. Oh, jangan heran kalau dia tobat. Katanya Habib Hasan, jangan heran kalau dia tobat. Kenapa Habib? Suatu saat hari Selasa, orang itu datang dari tempatmu, kota kamu, Ghurfah, ke kota saya di Asbah. Itu 5 kilo. Dari Ghurfah ke di Asbah jaraknya 5 kilo. Tujuannya nagih hutang. Datang dari kotamu ke kota saya, tujuannya nagih hutang. Karena Habib Hasan ini juga seorang wali Allah, termasuk salah satu guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah, dia datang ke rumah orang yang punya hutang sama dia, digedor. Istrinya jawab dari tingkat 2, suamiku nggak ada. Kemana? Suamiku sekarang hadir majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka dia ini si rentenir datang ke majelis saya, tujuannya apa? Nagih hutang. Tujuannya nagih hutang. Sehingga dia berdiri di akhir majelis, dia cari itu yang punya hutang. Dia cari yang punya hutang. Nah, ketemu ini orangnya. Langsung dia duduk di samping orang yang punya hutang. Tapi ketika dia berdiri di akhir majelis, sedang mencari orang yang punya hutang sama dia, aku lihat rahmat Allah tercurah kepada dirinya. Maka jangan heran kalau dia tobat. Ini hadir majelis hanya 1 kali, rentenir. Dan tujuannya hadir majelis apa orang? Nagih hutang. Ketemu sama yang punya hutang sama dia, langsung dulu dipegang. Ayo, nggak bisa lagi. Mana kok? Bilang apa sudah? Tujuannya nagih hutang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Hadir di majelis yang dicurai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita mau ditipu daya oleh syaitan tadi. Jangan sampai kita mau ditipu daya oleh iblis. Jangan sampai kita mau disibukkan oleh dunia. Karena kalau kita sibuk sama dunia, kita akan semakin disibukkan oleh dunia. Alhamdulillah. Semoga dengan berkat kehadiran kita di majelis ini, kita dan orang yang kita cintai semua dosanya diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan yang dihapuskan oleh Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh-salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah, istiqamah di dalam menghadiri majelis-majelis yang baik, dijauhkan dari segala macam halangan yang bisa menghalangi kita dan orang yang kita cintai untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang diridhai oleh Allah, majelis yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, majelis yang dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis Asy-Syifa menjadi majelis yang diridhai oleh Allah, menjadi majelis yang barakah, betul-betul menjadi Asy-Syifa, menjadi penyembuh bagi penyakit hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama Habib Hasan bin Ali dan semua pengurus majelis Asy-Syifa, semua pihak yang menyumbang majelis, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, diberi
rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnul bihusnil khatimah ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، وكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحبيب حسن بن علي السجاف